Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah di minggu kemarin manga My Hero Academia diliburkan, kali ini chapter lanjutan dari pertemuan antara Deku dan Muskular akhirnya menemui titik konfliknya, di mana akhirnya mereka melakukan pertarungan yang apik, Deku yang mendapatkan quirk baru lagi, dan terungkapnya identitas Muskular. Untuk itu di konten kali ini akan kita review chapter 308, dan sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertarungan Deku versus Muskular dimulai. Chapter 308 ini langsung melanjutkan dari chapter sebelumnya yang menunjukkan Yoshindo atau biasa dikenal sebagai Black Hair Deku yang berkonflik dengan Muskular. Ya singkatnya di chapter sebelumnya Shindo hampir jadi Shindo geprek karena akhirnya sang tokoh utama kita datang dengan mode ngeri-ngeri sedapnya. Buset. Singkatnya si Muskular ini langsung mengetahui bahwa sosok yang menolong Shindo adalah Deku itu sendiri melalui suaranya. Tentu saja Muskular sangat kegirangan karena dia ternyata sejak saat pertarungan pertamanya melawan Deku, Muskular bertekad untuk melawan kembali Deku suatu saat nanti. Sampai akhirnya alhamdulillah si Muskular ini bebas lagi dari penjara dan akhirnya bertemu lagi dengan rival abadinya. Pertarungan dimulai dengan Muskular yang melompat ke arah lain. Tentu saja Muskular memiliki rencana lain dari taktiknya tersebut, di mana dia menyerang Deku dengan cara mengangkat gedung agar Deku dapat kalah dengan mudah. Akan tetapi serangan tersebut dapat dihindari dan Deku segera menemui tatami untuk menyerahkan ke Shindo. By the way, Deku di sini menyembunyikan dirinya dengan memakai asap tebal, yang asap tebal ini nanti akan menjelaskan di segmen berikutnya. Quirk Deku yang baru. Setelah menolong Shindo tadi, Deku kemudian menyerahkan ke Tatami dan memastikan bahwa tak ada korban lagi. Dalam artian dia ingin segera menyelesaikan pertarungannya sama Muskular dengan cepat. Tatami yang tak dapat melihat Deku dengan jelas karena tertutupi asap, tentu saja tak tahu sosok tersebut siapa. Namun Tatami merasa familiar akan suara tersebut. Hal ini pastinya karena anak Katsubusu pernah berkonflik dengan anak Yue saat arc pengambilan lisensi pahlawan sementara. Nah ternyata asap yang menutupi Deku ini bukanlah asap sembarang asap, melainkan asap ajaib. Buset. Oke, jadi asap ini adalah asap yang berasal dari quirk Powers One for All ke-6 yang adalah N, yaitu quirk berbentuk asap yang keluar dari tubuh dengan nama smoke screen atau layar asap, yang Deku fungsikan untuk mengelabui lawan dan menutupi identitasnya. Di sini juga, Deku seakan sangat mudah sekali untuk berkomunikasi dengan para pewaris. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya, Deku mengajak berkomunikasi N si pewaris ke-6 mengenai pemakaian quirknya. Padahal sebelumnya Deku perlu sekarat dulu baru bisa bertemu para pewaris. Namun kali ini, Deku seakan sangat mudah berkomunikasi dengan para pewaris. Tentu saja hal ini dapat terjadi akibat dari kasus yang ada pada chapter 304 dan 305, di mana saat itu Deku sedang diuji mengenai kesiapannya untuk menolong Shigaraki dan menjadi pewaris terakhir, yang hasilnya Deku setuju akan tawaran tersebut, sehingga para pewaris setuju untuk memberikan quirknya dan menuntun Deku untuk menyelesaikan problem antara One for All dan All for One. Kembali lagi ke Deku. Deku kemudian menanyakan apakah dia berlebihan memakai quirk N atau tidak, dan kemudian menjawab bahwa Deku sudah cukup banyak memakai quirknya. Fungsi smoke screen. Selama pertarungan berlangsung, Deku memakai smoke screen yang ternyata sangat fungsional untuk mengelabui lawan dan menutupi daerah sekitar. Sehingga tak heran jika di beberapa panel di chapter 308 ini, kita melihat Deku berjalan di sekitaran kota sembari menutupi seluruh sisi jalan dengan asap tebal. Nah, Deku yang masih berbincang dengan N kemudian diberitahukan agar tidak dengan mudahnya memakai One for All. Dalam artian para pewaris menyuruh Deku agar dia memakai quirk yang telah diberikan oleh pendahulunya, seperti Float, Black Whip, Danger Sense, dan Smoke Screen. Sehingga pemakaian One for All tidak digunakan begitu banyak, karena One for All tentu saja sangat beresiko untuk Deku. Nah uniknya di panel ini, sepertinya Deku tidak hanya berkomunikasi dengan N saja, melainkan seluruh pewaris. Mengapa demikian? Karena dalam dialog antara Deku dan N, terlihat dialog kata kami atau kita yang menunjukkan bahwa Deku sedang tidak berkomunikasi dengan satu orang saja, melainkan lebih dari itu. Di saat bersamaan Deku berbincang dengan seluruh pewaris. Para pewaris memberitahukan ke Deku bahwa dia sebaiknya lebih memakai quirk pendahulunya yang lebih tidak berisiko dan menganggap bahwa quirk pendahulunya sebagai alat. Lalu hadirlah wujud Deku di salah satu panel yang membuat heboh para fans, di mana terlihat Deku memakai jetpack, suar, tali, dan radio secara bersamaan. Yang padahal pada panel ini hanya menunjukkan ke kita suatu perumpamaan saat Deku secara bersamaan memakai quirk para pendahulu, yaitu jetpack yang digambarkan sebagai Float, tali yang adalah Black Whip, Danger Sense yang adalah radio, dan suar yang adalah Smoke Screen. Admin tak bisa menunjukkannya di sini soalnya copyright anjir. Ya, jadi intinya wujud Deku yang terlihat memakai beberapa alat tersebut adalah suatu perumpamaan kalau Deku memakai quirk pendahulu secara bersamaan. Identitas Muskular terbongkar. Pertarungan antara Deku dan Muskular dilanjutkan kembali, dengan Muskular yang walaupun sudah dikelabui oleh asap, tetap saja dapat dengan mudah menemukan keberadaan Deku. Nah, kemudian pertarungan dimulai kembali,
Deku yang sudah ketahuan langsung dikejar dan hampir kena tinjuan muskular. Tapi untungnya Deku dengan Danger Sense dapat menghindar dengan cepat dari serangan tersebut. Lalu Deku dengan Black Whip kemudian mengikat tubuh muskular dan langsung membanting muskular ke arah comberan. Buset comberan. Ya intinya drainase segitulah. Dan setelahnya pertarungan Deku versus muskular berfokus di drainase. Buset Boku hantam di got. Singkat cerita, Deku yang sudah membuat muskular tak dapat bergerak kemudian menanyakan di mana All For One dan Shigaraki. Yang dari pertanyaan Deku ini membuat kita sedikit tahu bahwa ternyata tujuan Deku keluar dari UA bukanlah karena dia berniat kabur dari kejaran All For One, melainkan dengan jantannya Deku malah berniat mendatangi All For One dan Shigaraki untuk berduel. Buset, Deku bukan anak cengeng lagi dong. Namun muskular tak tahu di mana mereka berada. Yang muskular tahu dia diperintahkan untuk mengamuk sesuka hati setelah dibebaskan. Lalu kemudian Deku bertanya lagi ke muskular mengapa dia melakukan tindakan pengrusakan. Muskular menjawab bahwa dia ingin hidup tanpa penyesalan. Nah, penyesalan apakah yang dimaksud oleh muskular? Penyesalan muskular adalah penyesalan ketika dia tak bisa mengalahkan Deku. Deku kemudian menanyakan lagi ke muskular apakah tak ada cara lain untuk menebus penyesalan tersebut, dan Deku langsung saja memanggil muskular dengan nama aslinya yang adalah Imasuji Goto. Ya, intinya identitas asli dari seorang villain yang telah lama nama aslinya misterius ini akhirnya terbongkar, dan dia adalah Imasuji Goto. Setelah disebut nama aslinya tadi, muskular seakan ke-trigger dan langsung mengamuk untuk menyerang Deku. Nah, di beberapa panel kemudian, muskular menunjukkan ke kita akan suatu yang dia sembunyikan mengenai jati diri dan masa lalunya. Hal ini terbukti dari monolog muskular yang mengatakan bahwa dirinya hanya memahami darah, keberanian, dan ketegangan dalam bertarung. Sehingga sebenarnya ada backstory yang cukup kelam dan mungkin di next chapter, kita akan diperlihatkan mengenai masa lalu Imasuji Goto sebagai sosok villain yang dikenal sebagai muskular. Oh ya, dalam monolog muskular tadi terlihat sekilas wajah Kouta. Jika kalian lupa, Kouta ini adalah anak kecil yang muncul di arc pelatihan bersama, yang dimana Kouta juga ini adalah anak dari seorang pahlawan Water Host, yaitu salah satu pahlawan yang dibunuh oleh muskular. Kemudian Deku berniat memberikan serangan terakhir ke muskular. Namun sebelum itu, Deku juga di sini seakan tahu mengenai problem muskular terhadap dirinya sendiri. Hal ini semakin didukung dengan dialog awal mengenai Deku yang tahu nama asli dari muskular, sehingga Deku kemungkinan tahu masa lalu muskular. Pertarungan antara Deku versus muskular kemudian diakhiri dengan kondisi muskular yang ototnya terjerat-berai. Dan juga Deku meninju muskular dengan kecepatan penuh, sehingga Deku dapat dengan mudah mengalahkan muskular. Dan chapter 308 pun berakhir. Oke, jadi setelah membaca manganya, mungkin kalian menemukan beberapa hal yang mengganjal selama pertarungan Deku dan muskular. Misalnya aja nih, Deku mengetahui nama muskular dari mana coba? Tentu saja Deku sebelumnya telah mencari tahu nama... suara. Tentu saja, Deku sebelumnya telah mencari tahu masa lalu muskular, karena perlu kita sadari selain diberkahi oleh One For All, Deku juga memiliki kemampuan dasar yang tidak kalah hebat, yaitu kemampuan analisis tingkat tinggi. Kemudian saat pertarungan terakhir Deku, kita dibuat bertanya-tanya mengapa Deku berbicara soal getaran yang dibuatnya itu berhasil. Apakah ini bagian dari serangan, atau malah kemampuan dari quirk lain yang disebabkan oleh quirk pewarisan yang lain? Oh, atau lebih logisnya, kemungkinan getaran yang dimaksud adalah getaran yang disebabkan oleh Yoshindo di pertarungan muskular sebelumnya. Sehingga tentu saja, otot-otot muskular menerima efeknya dan membuat Deku dapat dengan mudah mengalahkan muskular. Ya, kita tidak tahu pastinya bagaimana. Namun satu hal yang admin dan mungkin kalian juga curigai, di next chapter, entah di chapter berapa tepatnya, pasti akan menceritakan problem dari muskular. Karena suatu kebiasaan dari Bang Horikoshi di setiap problem suatu karakter terjadi, pasti dalam waktu dekat akan menceritakan asal mula problem tersebut terjadi. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.